Cek 1 2 1. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita awali perayaan Ekaristi kita dengan lagu pembukaan dari Puji Syukur 643. Bermarilah kita meluhurkan Tuhan, sorakan haleluya. Pujilah martirnya yang gagah perkasa, sorakan haleluya. Direlakannya jiwa raganya demi imannya yang kudus. Percayalah kini engkau dalam surga, sorakan haleluya. Puji dapatkan jalan mahkota abadi, sorakan haleluya. Mohonkan kami rahmat ilahi, setia pada Sang Raja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Ireneus dalam bahasa Yunani, Oireneus artinya damai. Dia adalah seorang yang di dalam kehidupannya menciptakan damai, bukan dengan pedang, tetapi dengan kebijaksanaannya. Di masa hidupnya sebagai seorang imam di Lyon dan sebagai uskup, dia berjuang untuk membela ajaran yang benar dalam gereja, berhadapan dengan gnostisisme, sebuah aliran yang begitu mengagungkan kemampuan intelektual dan seperti mengetahui rahasia-rahasia untuk mendapatkan keselamatan. Irenaeus menyebutkan orang-orang yang hidup dengan kelompok gnostisisme ini seperti ayam jantan yang berjalan dengan memamerkan atau membusungkan dadanya. Manusia bukanlah makhluk yang dapat menguasai kebenaran ilahi, dan pemahaman aliran seperti ini adalah sungguh sesat. Manusia ketika dianugerahkan kepandaian, akal budi, bukan menjadi alasan untuk bermegah dan sombong di hadapan Tuhan. Keselamatan sesungguhnya adalah anugerah dari Tuhan yang harus disyukuri, yang harus terus diperjuangkan. Maka mari kita mohon berkat Tuhan, semoga teladan seorang Irenaeus yang setia dalam iman dan memahami akan misteri ilahi sebagai sebuah anugerah dalam kehidupan kita, tetap juga membuat kita bertahan dalam iman kita di dalam kesetiaan. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Christe, Christe eleison. Christe, Christe eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita
mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kedamaian sejati, Engkau telah menganugerahkan kepada Santo Ireneus Uskup rahmat untuk meneguhkan gerejamu dalam kebenaran dan damai. Semoga berkat doanya kami yang telah diperbaharui dalam iman dan kasih, selalu penuh perhatian untuk memajukan kesatuan dan kerukunan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian. Setelah Abraham diberi janji oleh Tuhan, maka berangkatlah ketiga tamunya. Mereka mengarahkan pandangannya ke Sodom, dan Abraham mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang akan kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Sebab aku telah memilih dia, supaya ia memerintahkan kepada anak-anak dan keturunannya, agar tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan agar Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Maka bersabdalah Tuhan, sesungguhnya banyaklah keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat beratlah dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat, apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan membinasakan orang benar bersama dengan orang jahat? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan membinasakan tempat itu? Tidakkah engkau mengampuninya demi ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhkanlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama dengan orang jahat, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang jahat. Jauhkanlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil?" Tuhan bersabda, "Jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu demi mereka." Abraham menyahut, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu?" Tuhan bersabda, "Aku takkan memusnahkannya jika kudapati 45 di sana." Lagi Abraham melanjutkan perkataannya, "Sekiranya 40 didapati di sana," sabda Tuhan, "aku takkan berbuat demikian demi yang 40 itu." Kata Abraham, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 yang didapati di sana." Sabda Tuhan,
Aku takkan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. Kata Abraham lagi, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 yang didapati di sana. Sabda Tuhan, aku takkan memusnahkannya demi yang 20 itu. Kata Abraham, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi ini saja, sekiranya 10 yang didapati di sana. Jawab Tuhan, aku takkan memusnahkannya demi yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai bersabda kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refrein, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak terus-menerus ia murka, dan tidak untuk selamanya ia mendendam. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tidak pernah ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Setinggi langit dari bumi, demikian besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Haleluya, haleluya. Hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah suara Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari banyak orang mengerumuni Yesus. Melihat hal itu Yesus menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita mendengarkan bacaan dari kitab Kejadian, kita mungkin terkesima bahwa Allah bisa ditawar.
Tetapi belas kasih Allah yang ditawar oleh Abraham ini sesungguhnya mengandung pesan yang dalam bagi kita. Allah begitu sayang kepada manusia, sehingga orang-orang yang takwa akan Dia tidak akan dibiarkan binasa. Hanya saja sayangnya Abraham menawarnya belum terlalu rendah, dan ternyata orang yang benar hidup dalam kota Sodom itu tidak cukup 10 orang, sehingga kota Sodom itu akan dimusnahkan oleh Allah, dan kita bisa baca dalam perikop selanjutnya. Tetapi inti dari perikop ini adalah seperti yang dikatakan dalam Mazmur tanggapan tadi. Sejauh jarak antara bumi dan langit yang tidak dapat diukur orang pada zaman itu, sedalam itu dan setinggi itulah kasih Allah kepada manusia. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kasih Allah yang sedemikian besar, semikian lebar dan tinggi itu mendapatkan juga jawaban dari pihak manusia? Dan ini merupakan pertanyaan bagi kita yang mau mengikuti Dia. Dan Injil hari ini berbicara mengenai hal tersebut. Bagi Yesus, orang-orang yang mau mengikuti Dia harus memenuhi 2 syarat yang diajukan kepada orang-orang yang bertanya kepadanya. Yang pertama adalah mengikuti Tuhan tidak menjanjikan kehebatan, kehormatan, pangkat, atau kekayaan. Dan itu dilambangkan dengan kata-kata Yesus, serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Maka kalau kita ikut Tuhan untuk mendapatkan sesuatu, mestilah kita belajar untuk memurnikan hidup kita sebagai murid-murid Tuhan. Kalau Tuhan memberikan berlimpah, kita bersyukur, tapi itu bukan tuntutan yang sifatnya otomatis bahwa kalau saya ikut Tuhan, maka saya pasti sukses, hidup saya pasti baik, dan tidak akan ada salib serta tantangan. Yang kedua adalah kalau kita mendengarkan apa yang dikatakan Yesus, mungkin kita sedikit shock. Karena seolah-olah Yesus mempertentangkan 10 perintah Allah di perintah keempat dengan apa yang dikatakan, biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Untuk menjawab pertanyaan murid Yesus, bolehkah saya pergi lebih dahulu menguburkan ayah saya? Bukankah menguburkan ayah sendiri adalah tanda bakti? Tetapi kita harus memahami kalau murid ini adalah, orang yang bertanya ini adalah murid Yesus, itu berarti dia ada bersama-sama dengan Yesus. Dan seandainya ayahnya meninggal waktu itu, dia tidak ada bersama dengan Tuhan. Dan kemudian ada ahli tafsir mengatakan bahwa dalam masyarakat Yahudi mereka mengenal 2 tahap penguburan. Tahap pertama, orang meninggal dimasukkan ke dalam liang kubur, seperti Yesus ketika wafat dimasukkan ke dalam kuburnya. Dan pada tahap kedua, setelah jenazah menjadi tulang belulang, barulah akan dipindahkan dengan proses yang disebut sebagai osaria, yang berarti tulang belulang tersebut dipindahkan ke dalam osarium atau kotak untuk meletakkan tulang belulang tersebut. Dan itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keterampilan atau ahli. Dan karena itu sebenarnya bisa kita memahami penguburan kedua ini bukan sesuatu yang sangat krusial, melainkan hal yang sekunder bagi orang-orang Yahudi. Tetapi yang utama adalah ikut Yesus. Sehingga di antara bacaan pertama dan Injil ada kaitannya. Kalau Tuhan begitu sayang kepada manusia dan menjadikan manusia sebagai yang utama dalam dirinya, bagaimana manusia juga belajar untuk menjadikan Tuhan yang utama dalam kehidupannya. Dan semoga sebagai murid-murid Tuhan kita mengerti Tuhan sayang pada kita, dan Dia panggil kita untuk menjadikan juga dirinya sebagai pusat hidup kita. Amin.
sembahkan bagimu, Yesus, yang terbaik dan terindah. Segala apa yang ku miliki, itu semua anugerah-Mu. Terimalah Tuhan persembahan ini dengan tulus hati dan dengan hati bersyukur. Terimalah Tuhan persembahan ini, segala puji hormat bagi-Mu. Terimalah Tuhan persembahan ini dengan tulus hati dan dengan hati bersyukur. Terimalah Tuhan persembahan ini, segala puji hormat bagi-Mu. Berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan yang diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, benteng kekuatan kami, roti dan anggur ini kami unjukkan dengan gembira untuk memuji Engkau pada peringatan Santo Ireneus Uskupmu. Semoga kami cinta akan kebenaran, taat setia pada iman gereja, dan senantiasa berpegang teguh padamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkau diagungkan dalam hidup para martir-Mu dan dalam apa saja yang terkait dengan sengsara mereka. Sungguh mengagumkan karya-karya kuasa-Mu. Engkau memberikan keharuman iman, Engkau memberikan keteguhan untuk bertahan, Engkau melimpahkan kemenangan dalam kesengsaraan demi Kristus Tuhan kami. Maka dengan hikmat surga dan bumi melambungkan nyanyian baru bagi-Mu, dan bersama segenap laskar malaikat, dengan tak henti-hentinya kami bermadah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku."
marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Maka sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf mempelainya, bersama para rasul, bersama Santo Ireneus dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Damai Kristus. Perpaduan tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesus, 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 Yesus.
ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah selama-lamanya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sabda Tuhan. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia akan menghasilkan banyak buah. Marilah berdoa. Allah Bapa Raja Damai, kami telah menerima misteri kudus ini pada peringatan Santo Ireneus. Kami mohon tumbuhkanlah dalam diri kami iman yang sudah dipertahankan oleh Uskup Santo Ireneus sampai wafat. Semoga kami mampu mengimani putramu dan dengan setia mengikutinya sampai kami menerima keselamatan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih kepada semua yang telah melayani kita dalam Ekaristi ini, juga kepada teman-teman dari kelompok karismatik yang sudah mengiringi kita dengan lagu-lagu yang indah. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, keluarga kita, pekerjaan, pelayanan dan semua rencana kita di hari-hari mendatang senantiasa dilindungi, dibimbing dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus. Jadilah saksi Kristus.